Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Jadi bagian yang kedua yang paling penting yang sudah saya sampaikan tadi. Kenapa Daud tidak tergoncangkan pada saat menghadapi Goliat? Karena Daud tidak memberi akses kepada tawar hati, ketakutan. Nah, sebagaimana saya memberi kesaksian tadi. Bapak Ibu, kalau saya memberi akses kepada tawar hati itu sangat besar. Saya teringat di mana sejak tahun 92 masuk tahun 93. Saya bersama dengan istri saya, kami harus memulai, 92 kami meninggalkan Ambon dan kami harus memulai satu perjuangan yang baru dengan merintis pelayanan dari organisasi gereja kami, yaitu dari Gereja Kasih Karunia Indonesia GKRI, yang saat ini kami ada di Jalan F. Kalasuat, GKRI di Malanu Pasir. Kami dua berjuang dengan begitu luar biasa untuk merintis organisasi pelayanan dari gereja ini. Kami mulai dari hanya 2 orang dan ada begitu banyak pergumulan yang sangat luar biasa. Ketika kami mulai pelayanan, kadang seminggu juga kami tidak ada makanan. Kami lebih banyak berpuasa daripada makan. Tetapi kami tidak mundur. Artinya ada begitu banyak tantangan hebat kami hadapi. Tapi kami tidak mau mengecewakan Tuhan daripada lari dalam hal lari daripada pelayanan. Dan kemudian saya harus dihadapkan tanggal 17 kemarin. Istri dipanggil oleh Tuhan. Akses untuk tawar hati sama Tuhan dan tinggalkan pelayanan itu sangat besar. Karena kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Tapi saudara, sekali lagi ini catatan penting buat saudara dan saya. Pengalaman pribadi saya. Saya belajar untuk bersyukur sekali lagi. Saya percaya apa yang dibuat oleh Tuhan itu baik adanya. Sudah waktunya memang dia harus beristirahat dari seluruh jerih payahnya. Dan semua perbuatan-perbuatan baik dia itu mengikuti dia. Hal-hal itulah yang menyebabkan saya tidak menjadi tawar hati. Jadi hari ini, kalaupun mungkin saudara mengalami hal yang sama dengan saya, ataupun ada satu masalah yang lain, yang mungkin saat ini saudara masih tawar hati karena itu. Saya kasih tahu, saudara tinggalkan, lepaskan tawar hati. Lepaskan kepahitan itu. Lepaskan pengampunan saudara. Belajarlah mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, sungguh baik dan sangat baik. Kemudian saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, yang terakhir atau yang ketiga, yang menyebabkan Daud tidak tergoncangkan, itu karena Daud membawa nama Tuhan. Daud mengandalkan Tuhan. Daud sertakan Tuhan di dalam peperangan itu. Ayat 45 dan 46, 47. Daud berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Apa hasilnya saudara? Ayat 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Yang terjadi ayat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu terbenam ke dalam dahinya, dan ia terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Hasilnya Goliat bisa dikalahkan. Luar biasa. Mengapa? Karena Daud sertakan Tuhan. Karena Daud mengandalkan Tuhan. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Daud cuma mengambil langkah iman.
tapi Tuhan yang berperang menggantikan Daud. Mengapa? Karena Tuhan telah melatih Daud untuk berperang. Yang kedua, karena Daud tidak tawar hati. Yang ketiga, karena Daud sertakan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini, sebentar nanti kita akan berdoa. Tetapi ketika saudara di dalam posisi, saudara lagi mengalami sesuatu, tantangan dalam hidup saudara, dan saudara sudah lemah, saudara sudah tidak lagi punya kekuatan, saudara sudah tawar hati, saudara sudah kecewa, saudara sudah takut, saudara mempersalahkan semua keadaan-keadaan yang mungkin menjadi penyebab ini. Saudara sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Maka hari ini ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara jangan mengeraskan hati saudara. Buka hati saudara. Izinkan Tuhan bekerja di dalam hidup saudara. Belajarlah mengucap syukur kepada Tuhan. Supaya Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Firman Tuhan sebentar akan saya selesaikan. Tetapi saya percaya ketika saudara dengar firman Tuhan ini, Roh Kudus akan bekerja di dalam diri saudara tanpa henti. Sehingga saudara dan saya tampil sebagai pemenang. Tidak menjadi kecut tawar hati, menjadi takut. Tetapi kita menjadi seorang pemenang. Kita bangkit berdiri. Ada kekuatan, ada keberanian untuk menghadapi kehidupan ini yang harus berjalan terus. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah firman Tuhan saya sampaikan buat kita di hari ini. Apapun yang menjadi beban dan persoalan hidup saudara, mari kita bersama-sama belajar dari Daud. Firman tidak berubah. Siapkan hati saudara, buka hati saudara untuk firman-Nya. Dan mari saudara, saya ajak saudara, bersama-sama kita berdoa. Jika ada masalah, jika ada pergumulan, ketika saya berdoa, saudara bawa itu di hadapan Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Hari ini firman Tuhan hamba sudah selesai berbicara. Tetapi hamba percaya engkau tidak pernah selesai berkata-kata. Oleh karena itu berbicaralah kepada umatmu hari ini. Hidup ini berat. Hidup ini penuh perjuangan. Hidup ini penuh dengan tantangan problem dalam kehidupan. Biarkanlah lewat firman ini kami menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan seperti Daud. Yang waktu itu belum menjadi raja. Hanya seorang gembala. Oleh karena itu biarlah di dalam segala hal. Kami mau belajar dilatih oleh Tuhan. Untuk menghadapi segala macam situasi. Dan juga ajarkanlah kami tidak boleh tawar hati. Hari ini jika ada tawar hati di antara umatmu. Hari ini kami lepaskan semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Ampuni kami kalau selama ini kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Dan mulai dari hari ini, kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Sebagaimana Daud mengandalkan Tuhan. Sehingga kemenangan dialami oleh Daud. Tentara yang berpengalaman boleh lari. Tetapi Daud tidak lari karena Tuhan bersama beserta dia. Dalam pengurapan Tuhan. Hamba bawa seluruh pergumulan kami ke dalam tangan. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa memberkati juga CM Channel, diberkati dalam nama Yesus. Semua kru hamba-hamba yang bertugas hari ini diberkati semua dalam nama Tuhan Yesus. CM menjadi saluran berkat bagi tanah Papua, Papua Barat Daya, dan juga untuk kota kabupaten dan semua kami yang ada di tanah Papua ini. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur. Firman sudah hamba sampaikan dan Tuhan berkat-Mu atas umat-Mu. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan atas kuat kuasa Roh Kudus, kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, firman Tuhan telah selesai dan biarlah firman Tuhan menjadi berkat buat kita. Saya Pendeta Daniel Lilini dari GKR Lembah Pujian, berada di Jalan FK Lasuat. Tuhan memberkati, sampai jumpa di dalam program berikutnya. Haleluya, Tuhan berkati.